Ini menunjukkan Islam itu bersifat universal, bersifat untuk semuanya, mencakup semuanya. Ini universalisme dakwah Islam, di mana tingkat umurnya bermacam-macam, mulai dari umur kanak-kanak sampai sudah cukup tua, umur sekitar 50 tahun. Ada kelas sosial yang bermacam-macam, ada kelas Buddha, ada mantan Buddha, ada tingkat sosial rendah, yaitu keluarga Ammar dan keluarga Ibnu Mas'ud. Ya, keluarga Ammar ini asalnya dari Yaman, terus kemudian mereka pindah ke Makkah ya, untuk bekerja. Jadi Ammar ini keluarga pekerja buruh, keluarga pekerja yang datang ke Makkah, bukan penduduk asli Makkah. Tapi ketika seruan dakwah itu muncul, beliau masuk agama Islam. Ibnu Mas'ud juga demikian, seorang penggembala sama seperti baginda Nabi. Ini profesi kedua, profesi yang bukan paling baik ya di Makkah, karena profesi yang paling baik itu pedagang. Kemudian kelas atas ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abu Salama, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ya, itu semuanya keluarga atas. Nah, kelas atas inilah yang sebenarnya yang paling banyak. Nah, yang paling banyak di antara para sahabat Rasulullah ya. Berbagai bangsa, ada yang dari Habasyah, Bilal itu bukan asli penduduk Makkah, Suhaib itu asal dari Roma, dari Romawi ya. Ini menunjukkan Islam itu bersifat universal, berdakwah untuk semua. Kesimpulan dakwah pada periode ini siri ya, rahasia. Itu bukan berarti kok dakwah tidak didengar, tidak ada orang yang melakukan, tidak ya, ada dakwah, terdengar dakwah ya, tetapi tidak dilakukan dalam forum besar, undang orang banyak, tapi dakwahnya sikap personal, dakwah fardiyah. Nah, ini menunjukkan dai tidak boleh fokus pada kelompok sosial tertentu, hanya ngurusi kelompok tertentu, hanya kelompoknya RT misalnya ya, hanya kelompoknya kepala sekolah misalnya, hanya kelompoknya pelajar misalnya, tidak ya, tapi untuk semuanya. Dakwah Islam itu bersifat universal untuk semua. Salah satu bekal utamanya adalah akidah dan ruhiyah, dakwah akhlak, intelektual, dan juga status sosial. Itu juga dapat digunakan sebagai sarana dalam dakwah. Dai harus menjaga dakwahnya dan pengikutnya sehingga dapat menyebar hingga menemukan orang-orang yang dapat membawanya nanti. Dari fase dakwah Syriah ini Rasulullah mampu menghimpun berbagai keluarga, berbagai elemen masyarakat dari berbagai strata sosial maupun dari generasi atau usia yang berbeda-beda. Nah, jika ada orang lemah masuk Islam, itu artinya apa? Artinya tidak ada beban dunia. Mereka masuk Islam bukan karena iming-iming dunia ya, bukan karena mengharapkan kesejahteraan, tapi karena mereka memang percaya kepada Islam dan percaya kepada baginda Nabi. Nah, kalau ada orang terhormat masuk agama Islam seperti Abu Bakar, Utsman, Abu Ubaidah ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka masuk Islam itu karena kesadarannya, saya sudah kaya, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh dunia. Nah, ini menunjukkan Islam bukan bentuk balas dendam sosial, di mana dulu mereka berkuasa, kemudian kekuasaan dirampas. Mereka punya kerajaannya digulingkan, lalu mereka sekarang balas dendam. Bukan seperti itu Islam.